Halo semuanya, perkenalkan saya Vivilia Marcelina Sari dengan NIM 11224000109. Di video ini saya akan membahas tentang sebuah kasus hukum bisnis yang sangat menarik, yaitu tentang sebuah sengketa merek Gajah Duduk, di mana ini merupakan sebuah kasus nyata yang melibatkan pelanggaran merek dagang di Indonesia. Oke, yang pertama kita harus mengetahui pihak siapa saja sih yang terlibat dalam sengketa merek Gajah Duduk ini. Yang pertama ada pihak pelapor, yaitu PT Gajah Duduk itu sendiri, di mana ini sebuah PT yang bergerak di bidang tekstil yang berada di kota Surabaya. Merek Gajah Duduk sendiri merupakan merek dari sebuah sarung yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan merek ini juga telah terdaftar di DJKI dengan nomor sebagai berikut. Yang kedua ada pihak tergugat atau terdakwa, yaitu PT Pisma Abadi Jaya yang bisa disingkat dengan PT PAJ, di mana perusahaan ini juga bergerak di bidang tekstil yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah, dengan dipimpin oleh direkturnya bernama Muhammad Hanif. Perusahaan ini memproduksi sarung dengan merek Gajah Duduk tanpa hak, di mana proses pengalian hak mereknya tidak pernah terjadi secara sah. Lalu, bagaimana sih sengketa ini bermula? Yuk simak video berikutnya. Kasus ini terungkap ketika seorang manajer sales dari PT Gajah Duduk mendapati produk sarung dengan merek yang sama yang sudah beredar luas di pasaran, baik itu di e-commerce maupun di pasar tradisional. Tetapi produk yang beredar luas ini bukan dari produksi PT Gajah Duduk. Setelah ditelusuri, ternyata sarung tersebut merupakan produksi dari PT PAJ dengan menggunakan nama dan logo yang sangat mirip dengan merek aslinya. Dan yang menariknya adalah PT PAJ telah mengklaim memiliki hak atas merek tersebut dikarenakan telah melakukan transaksi pembelian merek sebesar 138 miliar rupiah dan pembelian saham. Mereka juga telah mengajukan permohonan pengalian hak merek kepada Kementerian Hukum dan HAM. Namun permohonan tersebut ditarik kembali dikarenakan PT PAJ tidak memenuhi syarat yang telah diberikan. Yang artinya selama keputusan pengalihan belum diterbitkan secara sah, maka PT Gajah Duduk tetap menjadi pemilik merek yang sah secara hukum. Dan PT PAJ tidak memiliki hak untuk memproduksi dan memasarkan sarung dengan merek Gajah Duduk. Merasa dirugikan? Tentu iya. Secara material, kerugian berpotensi sebesar 25 miliar rupiah. Dan PT Gajah Duduk melaporkan Muhammad Hanif selaku direktur dari PT PAJ kepada pihak kepolisian. Sekarang kita analisis dari segi sudut pandang secara hukum. Yang pertama ada objek sengketa yang terdiri dari merek, logo, kategori, pemilik sah, dan pihak pelanggar. Yang kedua ada dasar hukum. Aturan hukum yang berlaku dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ada dua pasal yang sangat relevan, yaitu pasal 40 dan pasal 100 ayat 1. Lalu, bagaimana sengketa ini bisa terjadi? Karena PT PAJ telah menggunakan merek Gajah Duduk, padahal proses pengalihan hak belum terjadi secara sah, di mana ini merupakan kekeliruan yang fatal dilakukan oleh PT PAJ dikarenakan telah menggunakan merek yang belum resmi dimilikinya. Dan akibatnya, direktur dari PT PAJ, Muhammad Hanif, dilaporkan ke pihak pengadilan pada tanggal 7 Juli 2023 dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Dan terdakwa mengajukan banding, namun pengadilan tetap memberikan keputusan dengan nomor sebagai berikut. Ini adalah bukti nyata bahwa hukum merek dagang di Indonesia bukan hanya di atas kertas saja. Sekarang kita lihat dari sisi bisnisnya. Apa sih dampaknya?
Yang pertama, dari sisi reputasi perusahaan. PT PAJ kehilangan kepercayaan publik dan nama perusahaan mereka kini identik dengan pelanggaran merek. Tentunya, di dunia bisnis, reputasi adalah aset yang sangat sulit dibangun dan sangat mudah hancur. Yang kedua, ada kepercayaan konsumen. Hal ini merusak kepercayaan konsumen terhadap merek Gajah Duduk yang asli. Ketiga, keberlangsungan usaha. Dengan direkturnya yang dipenjara dan perusahaan yang terseret kasus hukum, operasional PT PAJ pasti terganggu besar-besaran. Hal ini bisa berujung pada kehilangan mitra bisnis, pemasok, bahkan mengalami keberangkutan. Keempat, nilai merek atau brand value. Bagi PT Gajah Duduk, meskipun mereka menang di pengadilan, mereka tetap harus mengeluarkan biaya hukum dan waktu yang tidak sedikit tentunya. Kasus ini juga sempat menciptakan kebingungan di pasar. Produk mana sih yang asli? Dan dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa sengketa merek bukan hanya soal hukum, tapi dampaknya menambah ke seluruh aspek di dunia bisnis. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus ini sebagai calon pelaku usaha tentunya? Yang pertama, mendaftarkan merek. Tanpa pendaftaran, kalian tidak mempunyai hak eksklusif yang diakui secara hukum. Yang kedua, proses administrasi hukum harus tuntas. Yang ketiga, jangan asal menggunakan merek. Keempat, lindungi merek secara aktif. PT Gajah Duduk berhasil mempertahankan haknya karena mereka aktif memantau pasar dan berani melapor pelanggaran tersebut. Sebagai pemilik merek, kita harus menjadi penjaga pertama pada merek kita sendiri. Jadi, kesimpulannya, kasus sengketa merek Gajah Duduk mengajarkan kita bahwa merek bukan hanya sekedar nama atau logo. Merek adalah aset hukum yang sangat harus dilindungi, didaftarkan, dan dikelola dengan benar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis hadir untuk melindungi pemilik merek yang sah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia bisnis Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.